momen, pada titik di mana kematian sudah dekat. Gitu. Tetapi Allah melihat hatinya. Andai kata Allah melihat perbuatannya, dua-duanya masuk surga. Bisa masuk surga? Tidak bisa. Dua-dua orang jahat. Tapi karena Allah melihat hatinya, pada momen itu dia percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Tuhan kita berkata, pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu berarti ia memiliki kepastian ke surga. Meskipun dia orang jahat dan bahkan sangat jahat. Ya, tidak ada perbuatan baiknya sama sekali. Minus. Bukan plus, minus. Karena dia sangat jahat. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat untuk contoh yang dikemukakan oleh Yakobus mengenai iman dan perbuatan ini. Kita baca yang pertama Abraham dan kemudian Rahab si pelacur. Ayat 21 dan 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan anaknya di atas mezbah? Ya, poinnya ayat 21, menurut Yakobus, Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak satu-satunya. Itu perbuatan baik di hadapan Allah. Anak satu-satunya dikorbankan, direlakan untuk mati, dibunuh demi permintaan Tuhan. Dan dia melakukan perbuatan yang luar biasa. Nah, menurut Yakobus, ia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Ya, Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 20 tadi dengan Roma pasal 4. Apakah Abraham dibenarkan karena perbuatannya? Seperti kata Yakobus, ataukah Abraham dibenarkan karena iman? Roma pasal 4, kita baca ayat 1 sampai 3. Siapa mau baca ini? Kiki bisa baca? Atau salah seorang bisa membaca? Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 3. Pelan-pelan ya. Oke. Ya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Ini Abraham yang sama ini yang ditulis oleh Yakobus. Ya, sama orangnya. Tapi yang Roma pasal 4 ditulis oleh Rasul Paulus. Yakobus yang tadi kita baca ditulis oleh Rasul Yakobus. Sekarang lanjut. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar. Stop dulu. Perhatikan ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Menurut ayat 2 ini, Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Ayat 2 ini. Jikalau. Iya, di situ ada kata jikalau. Misalnya, andai kata, ya, bukan sesungguhnya. Ya, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, terus maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Seandainya Abraham dibenarkan karena perbuatannya, dia boleh bersombong, tetapi bukan di hadapan Allah. Ya, terus ayat 3. Ayat 3, sebab yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi menurut Rasul Paulus, Abraham dibenarkan karena kepercayaannya, iman, atau karena perbuatannya? Karena kepercayaan. Nah, karena kepercayaannya. Karena dikatakan di ayat 3,
Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Hal itu menyangkut yang mana itu? Hal itu. Itu imannya atau kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, ceritanya begini. Nanti kalian baca Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6 dibandingkan dengan Kejadian pasal 22 ya. Itu kisah mengenai Abraham supaya tahu latar belakangnya, supaya mengerti maksudnya. Nah, jadi ceritanya di Kejadian 15 ayat di situ Abraham keluh Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, taso tua, saya sudah tua. Dan sampai sekarang saya belum punya anak. Nanti siapa yang akan mewarisi semua kekayaanku ini? Lalu Tuhan berbicara kepadanya. Don't worry, jangan khawatir katanya. Nanti keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit. Jadi dia keluar dari kemahnya, Tuhan bilang, coba hitung bintang di langit. Berapa banyak? Nah, sebanyak itu nanti keturunanmu. Ya. Nah, ketika Abraham percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan, Tuhan menghitung kepercayaannya itu kepada janji Allah itu, bahwa keturunannya seperti bintang di langit itu. Pada momen itu, pada detik itu, di Kejadian pasal 15 ayat 6, Tuhan berkata, Tuhan membenarkan kepercayaannya. Jadi dengan kata lain, Abraham beriman pada waktu Allah berkata, keturunanmu seperti bintang di langit. Dan pada detik itu juga, ia dihitung oleh Tuhan sebagai orang benar. Ya, Anda lihat sudah ada perbuatan baiknya? Sudahkah ia mempersembahkan anaknya Ishak seperti yang ditulis oleh Yakobus pasal ayat 24? Sudahkah? Belum. Di Kejadian pasal 22 nanti Tuhan bilang persembahkan satu-satunya anaknya di Bukit Moria. Nah, itu untuk apa semuanya itu? Bukankah Abraham sudah orang beriman di hadapan Tuhan? Bukankah dia terhitung sebagai orang benar waktu dia percaya? Untuk apakah Tuhan menuntun dia mempersembahkan anaknya Ishak? Apakah bukan kepada Tuhan bahwa dia benar-benar beriman? Coba pikir. Apakah untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa dia benar-benar orang beriman? Tidak. Dia sudah beriman waktu ia percaya pada janji yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu untuk apa dia dituntun oleh Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak? Untuk membuktikan, untuk menginformasikan kepada sesama. Karena sesama manusia belum tahu kalau Abraham itu orang yang beriman kepada Allah yang sesungguhnya. Belum tahu. Nah, supaya tahu, Allah perlu menuntun dalam Kejadian pasal 22 untuk menunjukkan kepada manusia-manusia yang lain bahwa dia adalah orang beriman. Nah, kita baca ayat 22 sampai 23. Kamu lihat dari Yakobus pasal 2 ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Pertanyaannya, di hadapan siapa? Imannya ketika ia mempersembahkan anak, imannya menjadi sempurna di hadapan siapa? Di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Di hadapan Allah atau di hadapan manusia? Imannya menjadi sempurna. Kalau Anda katakan bahwa imannya tidak sempurna, berarti waktu Tuhan mengatakan keturunanmu seperti bintang di langit, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, itu belum sempurna imannya.
Sudah sempurna. Di Kejadian pasal 15 ayat 1-6, iman Abraham sudah sempurna ketika ia mempercayai janji yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Jadi maksud Yakobus, ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak, itu iman menjadi sempurna di hadapan sesama manusia. Karena itu dikatakan ayat 22 dimulai dengan kata-kata apa? Ayat 22. Kamu lihat kamu di situ siapa? Sesama manusia. Jadi Yakobus ini yang menunjukkan bahwa Abraham itu benar-benar orang beriman. Dapat tahu dari mana? Dari DP perbuatan. Perbuatan yang mana? Mempersembahkan Ishak, satu-satunya anaknya. Mau dibunuh di Bukit Moria, dipersembahkan kepada Allah. Itu bukan informasi iman kepada Tuhan. Itu informasi iman kepada sesama manusia. Sudah jelas ini? Sudah jelas? Satu contoh. Contoh kedua. Sekarang kita baca Rahab. Ayat 25. Dan bukankah demikian, Yakobus pasal 2 ayat 25 ya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu? Ya, Rahab ini profesinya pelacur. Pekerjaannya pelacur. Dia bukan pedagang. Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Menurut Yakobus, Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya yang mana? Menyembunyikan 2 pengintai dari 12 pengintai yang diutus Musa ke tanah Kanaan. Dia sembunyikan ya. Dia katanya menurut Yakobus dibenarkan karena perbuatan itu, kata Yakobus ya. Tapi coba kita lihat Ibrani 11 ayat 31. Apa yang dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 31? Siapa mau baca ini? Ibrani 11 ayat 31. Siapa sekarang? Boleh siapa? Kiki. Silakan. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ini Rahab yang sama? Rahab yang sama? Iya, ini ya. Perempuan sundal. Sundal itu sama dengan pelacur. Orang yang sama. Ya. Menurut Yakobus dia dibenarkan karena perbuatan. Tapi menurut penulis surat Ibrani dia dibenarkan karena apa? Iman. Jadi yang mana yang benar? Rahab dibenarkan karena iman atau Rahab dibenarkan karena perbuatan? Abraham dibenarkan karena iman atau Abraham dibenarkan karena perbuatan? Dua-dua benar. Satu, iman manusia itu harus terlihat lewat perbuatan baik. Yang satunya lagi iman di hadapan Allah. Jadi ceritanya begini, nanti Anda bisa baca Yosua. Jadi waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, dia waktu keluar melewati bangsa-bangsa di sekitar itu untuk menuju tanah Kanaan. Nah, semua yang berhadapan dengan orang Israel selalu kalah itu, selalu kalah. Padahal jumlah mereka cuma sedikit. Tapi bangsa-bangsa yang ada di sekitar itu ditumpas dan dikalahkan oleh mereka. Lalu, waktu orang Israel mau masuk tanah Kanaan, dia mengutus 12 pengintai. Musa, Nabi Musa. Dikan oleh Rahab. Cerita tentang apa?
cerita tentang orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, selalu mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya, padahal mereka bangsa yang kecil, karena Allah yang luar biasa mempercayai Allah Israel. Tadinya ia dewa, ilah-ilah yang ada di negerinya. Tapi karena cerita itu terdengar sampai ke telinganya, ia memutuskan untuk percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Itulah sebabnya berdasarkan iman itu keluarlah perbuatan baik yang menyembunyikan dua pengintai. Makanya dia kasih pesan begini kepada dua pengintai itu. Waktu mereka akan pergi setelah orang yang mengejarnya sudah jauh. Dia berkata, aku tahu bangsamu akan masuk ke negeri ini dan mengalahkan negeriku. Tapi ingat ya, aku dan keluarga. Karena aku tahu kalian akan mengalahkan bangsa kami. Nah, itulah ceritanya. Nah, jadi sudah jelas ya. Abraham dibenarkan karena perbuatan. Karena perbuatan, menurut Yakobus, tapi Abraham juga dibenarkan karena iman. Yang satu di hadapan Allah, iman di hadapan Allah, yang satu di hadapan manusia. Sekarang pertanyaan timbul. Seandainya Abraham hanya mau hanya beriman pada iman yang di hadapan Allah, pada janji yang disampaikan Allah kepadanya, keturunannya seperti bintang di langit. Seandainya pada saat itu saja dia beriman dan tidak mau mengorbankan anak satu-satunya Ishak pada waktu itu, apakah dia tetap selamat? Tetap selamat? Ya, karena iman di hadapan Allah lah yang menyelamatkan. Iman di hadapan manusia tidak menyelamatkan. Itu hanya informasi kepada sesama manusia. Jadi sudah jelas? Maksud Yakobus iman tanpa perbuatan mati itu di hadapan manusia. Ya, Rasul Paulus bahwa iman saja yang menyelamatkan itu di hadapan Allah. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saya persilahkan kalau ada. Topik kita adalah iman dan perbuatan. Jika ada, saya persilakan. Boleh di chat pertanyaannya, nanti saya baca di sini dan saya akan jawab. Kalau enggak bisa mengajukan secara langsung, boleh di chat. Silakan. Jika ada, saya persilakan. Maaf, kali ini agak lama karena ini memang topik yang agak panjang. Dan kalaupun mau digantung atau di sesi berikutnya, nanti takutnya terputus. Nah, ini Sudah ada pertanyaan Mbak itu. kalau ada, ya. Kalau seseorang beriman tapi tidak sesuai perbuatannya, bagaimana itu? Excel Tumeu. Orang beriman tapi tidak sesuai perbuatannya, bagaimana itu? Kalau menurut pelajaran tadi bagaimana? Kalau misalnya Anda sudah beriman bahwa segala dosa Anda sesuai dengan kitab suci ya. Ini janji Tuhan. Ini janji seperti Allah berkata kepada Abraham. Keturunanmu seperti bintang di langit. Lalu Abraham percaya. Saya percaya Tuhan. Apa yang kau janjikan. Kemudian dia dihitung imannya oleh Tuhan sebagai orang benar. Tapi dia tidak mau mempersembahkan anaknya Ishak karena dia sayang, nanti mati. Dia bilang, aduh saya tidak mau. Nah, ketidaktaatannya itu apakah mengganggu keselamatannya? Apakah mengganggu keselamatannya?
Tidak, tetapi mengganggu penilaian orang lain. Orang akan bertanya, ini Abraham ini orang beriman atau tidak? Begitu kira-kira. Sama dengan Anda dan saya. Kalau Anda dan saya sudah mempercayai bahwa Yesus sudah mati sekali membayar hutang dosa Anda yang dahulu, sekarang, dan akan datang, kecuali Anda masih ragu-ragu untuk hal itu, Anda tidak selamat. Tapi kalau Anda percaya hal itu secara totality, sepenuhnya, maka kalau Anda tidak hidup di kehidupan selanjutnya selama Tuhan masih tapi hidup amburadul, itu menjadi kesaksian yang sangat buruk kepada manusia. Sangat buruk. Saya punya sebuah cerita. Dulu kira-kira tahun 80-an ya. Waktu di Manado ada orang diperdengarkan Injil, berita kasih Tuhan. Ia memang dari orang yang pemabuk, jadi percaya Tuhan, kemudian masuk gereja. Tetapi setelah dia percaya Yesus hapus segala dosanya, ia kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Mabuk. Kira-kira bagaimana kesaksiannya itu? Dia bilang begini, dia lagi mabuk ini jatuh, masuk di got. Siapa dong? So ciri di got ini. Biar begini-begini kita so pasti masuk surga. Kita orang kudus. Kira-kira kehidupan seperti itu menjadi kesaksian yang seperti apa bagi orang lain? Buruk bukan? Sangat buruk. Hanya itu efek sampingnya. Tapi ada pelajaran yang lain yang saya tunjukkan, itu nanti kalau ada efek samping lain. Tapi yang mau saya katakan hari ini, pelajaran kita tentang iman dan perbuatan, bahwa kesaksian kita itu menjadi buruk di hadapan sesama, menjadi jelek, dan orang akan bilang begini, bukan main. Orang bilang pasti masuk surga model begini. Nah, kira-kira begitu orang akan menilai. Silakan kalau ada yang lain. Silakan. Pak, izin mau bertanya. Ya. Mau bilangnya? Mau ceritakan ulang ketuk dang. Tuh ada 2 kisah dang. Ya. Kisah yang pertama tentang Yudas. Waktu itu Yudas ada hianati Pak Yesus dang, Tuhan Yesus. Iya. Sementara DP perjalanan hidup dia mengikuti Tuhan. Mar DP terakhir dang dia hianati kota Yesus. Itu satu contoh cerita. Baru yang kedua, ada orang yang disalib di sebelah kiri atau kanannya Tuhan Yesus. Ya. Namanya hukuman salib yang kita tahu dulu hukuman paling berat begitu dong, paling fatal. Berarti itu orang itu orang jahat, pejahat lagi dong. Betul. Karena dia beriman pada Tuhan Yesus pada ujung kehidupan, Yesus bilang, sesungguhnya hari ini juga engkau telah ada bersama-sama denganku di Firdaus. Kurang lebih begitu, Kang Pak. Iya. Nah, yang mau tanya di sini, apakah iman itu mutlak dang menyelamatkan 4 orang sama yang di kisah kedua, atau Yudas juga itu selamat dang walaupun dia pada akhirnya mengkhianati Tuhan. Mars sepanjang DP hidup dia ikuti Tuhan begitu dang. Berbanding terbalik dengan kisah kedua. Itu bagaimana, Kang Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, begini. Yudas adalah murid Yesus. Tunggu
Yohanes pasal 6, mulai dari ayat 67. Sampai ayatnya yang ke-71. Sudah baca ayatnya? Boleh Steve baca? Boleh, Pak. Ya. Tunggu sedikit. Oke. Sudah? Saya cuma kasih menyala lampu. Baca ayat. Yohanes 6 ayat mulai dari 67 sampai 71. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak... Yohanes 6 ayat 67. Iya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah tidak... Maaf, mulai dari ayat 60. Yohanes 6 mulai dari ayat 60. Yohanes 6 mulai dari ayat 60. Sampai murid-murid mengundurkan diri di Galilea. Nah. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada, roh memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, terus. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Terus ayat 67 sampai selanjutnya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi siapa itu? Menyerahkan Yesus. Iya. Dia orang di antara ke-12 murid itu. Iya. Dia percaya pada Yesus? Cuma seakan-akan percaya. Dia percaya atau tidak? Ayat 64. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Siapa itu? Yesus tahu yang tidak percaya. Iya. Yudas. Jadi Yudas itu benar-benar beriman? Nyanda. Ya, iya, tidak. Dia memang murid, tapi dia adalah murid yang tidak beriman. Dari sini Anda dapat pelajaran satu lagi, bukan? Tidak semua murid pada akhirnya menjadi percaya. Jadi setelah kita belajar ini sedikit ini, kita dapat informasi jelas sekarang mengenai Yudas. Yudas bukanlah orang beriman meskipun dia murid, meskipun dia pengikut Yesus. Dan Yesus tahu siapa yang percaya dari ke-12 murid itu. Dan ada satu yang tidak percaya, dialah Yudas. Selama ini mungkin kita berpikir Yudas itu orang beriman.
Karena mungkin kita berlandaskan murid pengikut ya kan? Tapi kan yang tahu pasti hati seseorang itu siapa? Tuhan itu sendiri, bukan? Kalau yang tahu bahwa kita ini beriman siapa? Tuhan itu sendiri. Kita sesama tahu, karena iman itu tadi saya katakan letaknya di mana iman itu? Letaknya iman. Steve tadi ikut dari pertama. Halo. So di tengah-tengah Pak, baru udah isi pulsa. Tengah-tengah. Oke. Nanti lihat DP rekaman ya, karena ini direkam. Nanti Steve ulang supaya bisa. Jadi iman itu letaknya di dalam masing-masing, maka kita tidak dapat melihat iman sesama kita. Siapa yang tahu hati seseorang? Seperti kata peribahasa, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Nah, karena iman itu letaknya di dalam hati, ya tidak ada yang tahu sesama kita. Saya dengan Steve, saya nggak tahu kalau Steve beriman. Tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan menembus hati kita. Sama seperti Tuhan menembus hati satu penjahat di atas kayu salib. Dia tahu yang percaya yang mana. Tapi kalau kita nggak bisa menembus hati, biar bawa di dokter, dok, ronsen akang dan tapi hati ini. Kita percaya kan yang dapat Tuhan yang sungguh-sungguh. Atau teman kita bawa ke dokter. Kita mau tanya dulu, dok, dia ini percaya kan ya? Kita mau lihat dulu pakai ronsen. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi hal itu. Tetapi Tuhan bisa. Nah, karena hanya Tuhan yang bisa, maka iman itu letaknya di dalam hati harus ditunjukkan lewat perbuatan baik. Dan itu juga informasi yang terbatas. Tapi hanya itu yang bisa kita lakukan untuk memberitahukan kepada sesama kita bahwa saya orang beriman. Lihatlah dari perbuatan baik saya. Kira-kira begitu gambarannya. Oke? Oke, makasih Pak. Ya, ada yang lain? Kalau ada yang lain boleh di chat. Yang teman-teman yang cewek-cewek juga boleh bertanya, boleh di chat kalau agak tidak bisa mengajukannya secara langsung, bisa di chat supaya apa yang kita dengarkan hari ini jelas bagi kita semua. Jangan sampai Anda dari sini masih kabur dan apa yang saudara dengar secara jelas tapi belum masuk di pikiran, kira-kira begitu. Nah, supaya jelas ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Masih ada teman-teman? Ini bukan pertanyaan sih Pak, tapi jadi Pernyataan. Iya, pernyataan. Bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi perbuatan supaya orang bisa lihat iman kita. Ya. Supaya orang tahu ada iman, jadi kita harus kasih lihat iman itu melalui perbuatan kita. Perbuatan baik. Jangan perbuatan jahat, karena baik, perbuatan ada dua. Perbuatan baik ya. Kalau perbuatan baik. Jadi contohnya ketika kita mau menunjukkan iman kita harus sertakan dengan perbuatan baik kita. Iya. Soalnya banyak orang yang dia mengaku percaya, tetapi banyak perbuatannya yang kurang baik gitu. Jadi ketika kita melihat, dia bilang ke teman bahwa kita itu diselamatkan oleh iman, tapi dia sendiri suka tawuran atau bolos gitu. Oh ya. Ya. Jadi harus disertai dengan perbuatan gitu. Kalau mau memberitakan Injil gitu. Ya, itu kesaksian untuk sesama manusia. Bukan kesaksian kepada Tuhan.
Karena Tuhan tidak perlu melihat perbuatan baik kita untuk dia tahu bahwa kita orang beriman atau tidak. Kalau Anda menggambarkan Tuhan seperti itu, berarti Tuhan yang Anda percaya itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang Anda rekayasa sendiri. Nah, Tuhan yang sesungguhnya mengetahui dan menembus hati kita. Dia tahu apa yang tertera di dalam hati kita. Misalnya dia katakan lewat firman-Nya, apakah engkau percaya bahwa aku telah mati bagi dosa-dosamu? Nah, kita kan merespon toh di dalam hati. Ketika pertanyaan itu diajukan, sama seperti ketika Abraham dijanjikan sesuatu ditunjukkan lewat banyaknya bintang di langit. Nah, Abraham merespon, kita juga harus merespon. Nah, dia akan melihat hasil dari respon kita. Jika kita kata, ya kita, masa iya? Berarti kita ragu. Dia sudah tahu bahwa kita tidak beriman kepada janji yang tertulis di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada juga janji kepada kita semua. Bukan hanya kepada Abraham. Kalau Abraham diperhadapkan dengan janji bahwa keturunannya seperti bintang di langit, ketika dia percaya janji itu, Allah membenarkan dia sebagai orang benar. Nah, kita diperhadapkan kepada janji. Kalau Anda nanti baca Roma pasal 4 atau 5, maka di situ juga ada janji. Yesus yang mati untuk Anda dan saya, yang membayar dosa kita, dan dia sudah melunasinya, ditanyakan apakah kita percaya atau tidak. Dengan kata lain, itu menjelaskan bahwa kita bukan lagi orang berdosa lagi. Melainkan orang benar, orang yang sudah pasti selamat ke surga. Nah, kalau kita percaya pada janji itu, kita menerima janji yang sama sebagai orang benar. Kira-kira begitu. Dan Tuhan mengetahui dan melihat hal itu. Ketika kita diperhadapkan dengan hal itu, kebenaran-kebenaran. Oke, ada yang lain? Jika ada, saya persilakan. Ya. Ada. Oke, kalau tidak ada, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa kebenaran-Mu yang tertulis di dalam Alkitab itu, Engkau sendiri yang mencerahkannya, memberitahukan kepada kami maksudnya. Sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami tidak buta. Kami sungguh-sungguh melihat kebenaran-Mu. Sekarang semakin jelas di pelajaran iman dan perbuatan ini, bahwa kami diselamatkan dengan iman saja, tanpa perbuatan baik. Tetapi kami juga diminta untuk melakukan perbuatan baik sebagai kesaksian bagi sesama kami, sehingga kami dapat menunjukkan terang-Mu kepada mereka, bahwa kami adalah orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, nyata dari perbuatan baik kami, yang kami dapat tunjukkan kepada mereka. Dan itu harus bersifat original atau asli. Bukan dibuat-buat atau direkayasa, ataupun kami mau mencari puji-pujian dari manusia supaya kami terlihat saleh. Jauhkanlah kami dari pengertian seperti itu, Tuhan. Tapi luruskanlah hidup kami ini, supaya kami menunjukkannya sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkan hari. Buka hati, pikiran mereka untuk menerima kebenaran. Singkirkanlah segala pembatasi kami untuk menerima kebenaran-Mu yang hakiki. Kami akan bertemu berikutnya dalam kasih, supaya semakin jelas bagi kami dan bagi yang lainnya tentang kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada Bapa di surga. Amin.